Cek, Mas Unu. Oke ya. Kembali berjumpa di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Kita hari ini, podcast kali ini kita akan membahas hasil dari big match Championship Liga 2 antara Barito Putra melawan King Sleman. Hasilnya ya sesuai dengan yang diprediksi lah, sesuai yang diharapkan lah, bisa mencuri poin. Di Bang Lemhan sudah hasil maksimal saya pikir ya, karena PSS juga tampil timpang ya tanpa Kleberson. Oke, Pak Nanto. Ya. Gimana Pak? Ya, ini hasil yang cukup adil bagi PSS Sleman ya. Tapi nggak adil bagi Barito. Mungkin karena harapan kita kan nggak kalah kan. Ya. Dan 1 poin ini bisa diartikan ini sebuah kemenangan bagi PSS ya. Apalagi di menit-menit akhir main 10 pemain. Takhir di kartu merah ya. Ini problem baru di lini belakang PSS Sleman, karena sebelumnya Kleberson akumulasi kartu dan tidak bermain di laga kemarin. Besok lawan Balikpapan, giliran Tahir yang nggak main. Ya ini sebuah pengorbanan yang luar biasa ya, Pak. Tumbal yang cukup luar biasa bagi PSS Sleman. Tapi dalam pertandingan kemarin overall PSS tampil bagus. Evaluasi yang dilakukan Ansari dan Yustra sepertinya membuahkan hasil ya. Jadi permainan PSS Sleman ini sedikit membaik, meskipun belum sepenuhnya juga membaik. Tapi apapun lawan yang dihadapi ini kan Barito, penguntit PSS Sleman yang terberat ini kan. Mereka ada di posisi kedua, PSS masih di pertama. Bahkan di sempat pada babak pertama kalau nggak salah ya Bang ya. Iya Pak. PSS sempat disalib kan, karena kebobolan lebih dulu oleh gol Renan Alves si pohon asem. Jadi Renan ini benar-benar menjadi momok yang sangat mematikan, menakutkan bagi tim-tim di Liga 2 Super Championship musim ini. Ya, kualitas Renan ini ternyata nggak hanya maut di kepalanya, tapi juga luar biasa, meskipun tubuhnya ini juga kekar, gempal, tinggi besar gitu kan. Tapi dia punya kecepatan lari yang luar biasa juga, dan pasti tendangannya juga, finishingnya juga luar biasa. Oke. Ini apa, defender rasa striker ya seperti ini. Jadi seperti yang kita khawatirkan kemarin kan, sebenarnya momok terbesar PSS menghadapi Barito ini ada di Renan Alves ini. Tapi ya prediksi kita nggak meleset, hanya meleset golnya saja. Biasanya golnya pakai kepala, ini tumben pakai kaki. Dan proses golnya ini cukup bagus. Ini apa ya, adalah kecerdikan dari pemain-pemain dari Barito untuk mengakali, mengelabui defender PSS yang memang bermain flat ya, bertahan dengan formasi 4 back tapi flat. Nah, kerugian ataupun kelemahan dari pola 4 defender yang sejajar ini kan sebenarnya pada trupas-trupas yang bola-bola dari lini tengah, terlebih dari pemain yang come from behind, jadi lari dari blind side gitu kan, dari lini kedua yang tidak terlihat oleh pemain-pemain belakang PSS. Dan kemarin saya cukup menyoroti golnya dari Barito ya, karena skemanya ini cukup menarik. Sebenarnya skema ini cukup simple, tapi sekarang ini jarang dipakai oleh tim-tim Liga Indonesia. Kalau di tim-tim Jepang sekarang malah ini sering dipakai gitu kan. Jadi saat bola terupas seperti itu, gelandang memegang bola, tidak hanya striker yang berlari, tapi beberapa pemain berlari mencari posisi sekaligus, sehingga ruang-ruang opsi untuk mendapatkan bola dari pemain-pemain yang menyelinap di jantung pertahanan lawan ini bertambah gitu. Nah, ini kemarin backnya PSS dihapusi. Nah, ini yang harus dipelajari juga, bahwasanya ini mengingatkan saya pada golnya
siapa ya, Inje, yang memanfaatkan bola muntah terobosan dari kalau nggak salah Rico yang umpan ke Tokandin, tapi kok Tokandin masih kena blok gitu kan. Kemudian bolanya muntah masuk ke Inje, jatuh di kaki Inje. Dan ini template, sebenarnya gol seperti ini template sekali, sangat klasik, tapi sekarang sudah mulai dilupakan. Sekarang banyak tim ini yang suka berputar-putar gitu kan, lama-lama memegang bola tapi justru tidak menciptakan peluang. Nah kemarin Barito ini cukup efektif dengan sekali counter attack seperti itu bisa menghasilkan gol ya. Dan golnya ini akhirnya menyulut semangat dari PSS untuk bangkit. Yang saya suka dari PSS kemarin reaksinya, baik reaksinya setelah kekalahan imbang lawan Persipura di kandang ya. Kemudian harus tandang ke Barito yang memang ini penantang terberat. Waktu itu kita juga cukup khawatir karena lini belakangnya ini keropos. Ketiadaan Kleberson ternyata membuat Ansari memasang Tahir dengan Kevin yang ditarik ke dalam. Sebenarnya Kevin juga sering main di situ kan. Beruntung kemarin Kevin juga mainnya cukup bagus. Kemudian Tahir juga sebenarnya cukup bagus juga, tapi sayang di menit-menit terakhir dapat kartu merah ya. Ya ini memang pelanggaran yang memang ya harus dikenai kartu. Tapi saya pikir secara keseluruhan pemain-pemain PSS ini cukup tampil bagus. Dari penguasaan bola, meskipun tampil di laga tandang, PSS ini mendominasi dengan 53%. Tembakan ke arah gawang itu cukup banyak, 7 ya. Total tembakan itu ada 18. Sementara dari Barito tuan rumah itu total tembakan itu cuma 13, 5 yang mengarah ke gawang gitu kan. Kemudian penetrasi pergerakan, kemudian umpan-umpan pemain-pemain PSS ini juga terjaga. Inje ini juga pergerakannya juga sudah mulai matang. Dia sudah bisa mengeksplorasi ruang-ruang sempit di antara sayap ataupun di antara gelandang dan striker, sehingga dia mampu menciptakan ruang untuk dirinya sendiri ataupun bagi pemain lain untuk mendapatkan kans di kotak penalti. Mungkin sementara itu, Pak. Ya, kita ke Kopong. Apa reaksi dari tim pelatih PSS Sleman, Bang, setelah laga kemarin, Bang? Ya tentu saja Mas, seperti biasanya bersyukur. Siapa yang bersyukur? Ya karena kan ya dapat1 poin di laga tandang ini kan juga. Mainnya yang di Bang Wi? Di Barito toh Pak? Iya, kandangnya namanya Demang Lehman. Martapura. Terus lanjut. Nah ini kan tentu saja kan ya patut disyukuri karena kan Barito juga tim kuat dan PSS juga bisa mencuri 1 poin dan bisa tetap mempertahankan di puncak klasemen. Ini kan tetap oke lah, tetap oke. Dan sampai sejauh ini putaran pertama selesai ini, PSS ini menjadi tim yang dengan produktivitas gol yang sangat tinggi, Pak. Piro? Waduh, nah hitungannya lali aku. Cuman kalau dari sisi kebobolan, masih menang Barito. Barito masih kebobolan sedikit. Berapa? Nah, aku lali hitungannya. PSS itu 19 gol, 6 kegolan. Berarti ada 13 ya, surplus ya. Ya, 14 sama 3. Ya. Artinya kan PSS ini kan sejauh ini kan memang tim yang paling produktif untuk mencetak gol ya. Dan kemarin memang Coach Ansari ini menyoroti bahwa di babak pertama ini timnya emang agak sedikit tertekan. Mungkin karena menggunakan skema serangan balik, bertahan dulu, atau mau membaca skemanya Barito, saya kurang paham. Tapi yang jelas Coach Ansari mengapresiasi bagaimana perjuangan para pemain ini pada babak kedua. Menurut Coach Ansari, para pemain ini bermain sungguh-sungguh militan di babak kedua kemarin, sehingga terjadilah gol dari Irfan Novu yang ya tentu saja keren banget. Irfan Novu ini seperti yang saya bilang sebelumnya, Irfan Novu ini kan pemain bolone Kopong gitu. Heading ya dia gol ya. Heading. Walaupun jarang mendapatkan menit bermain. Nah, ini sekali mendapatkan menit bermain dia bisa menunjukkan taringnya, Mas. Seperti waktu di PSIM. Oh ya, butuh berarti.
Waktu di PSIM kemarin kan juga seperti itu, Pak. Nah iya, tidak dapat menit bermain dan dia menyadari bahwa waktu musim lalu itu Rafa waktu itu sungguh subur dan itu nggak masalah, yang penting timnya menang. Nah, di PSS Sleman pun juga seperti itu. Tokantin juga subur, dia juga tidak mendapatkan menit bermain, tapi tidak masalah. Yang penting ketika dia dipercaya untuk masuk di lapangan dan mendapatkan menit bermain, dia mampu membuktikannya. Nah, itu sungguh luar biasa. Biasa. Bolone sapa? Bolone wong Indonesia. Terus apa lagi, Bang? Ya itu. Ya memang kalau dari Coach Ansari ini memang menyoroti walau di babak pertama ini PSS ini mainnya lambat, Pak. Mainnya lambat. Kenapa itu lambat? Nah, ini sengaja menjaga tempo main lambat? Ya kemungkinan juga seperti itu, Mas. Mau membaca dulu kan mungkin ya. Membaca dulu. Baca situasi. Lungguh, terus turu. Nah. Enggak, memang kalau Coach Ansari menilai bahwa kemarin itu babak pertama berjalan sangat lambat dan itu mungkin yang menjadi evaluasinya untuk laga-laga ke depan, Pak, karena kan tidak boleh PSS Sleman walaupun bermain away itu tidak boleh bermain lambat seperti itu. Sebisa mungkin PSS Sleman itu tetap harus bermain terbuka, harus bermain fight lah, karena kan ya mau tidak mau kan kompetisinya juga masih panjang dan PSS harapannya bisa terus di puncak klasemen. PSS setelah laga lawan Barito pulang atau masih langsung dan di Kalimantan? Langsung. Kalimantan mereka. Mau iso OTW mau iso. Hah? OTW ngendi wae? Dari Barito dari Banjar Martapura, OTW ke Balikpapan. Perjalanan darat atau udara, Bang? Darat kita, Pak. Barito ini maksudnya Banjarmasin ya, Pak ya? Maksudnya Banjarmasin, tapi dia berkandangnya di Martapura. Ya. Kalau kotanya kan Banjarmasin ya? Iya, kalau anunya di Banjarmasin. Aku nggak tahu ya, Pak. Kalau stadionnya dulu 17 Mei Banjarmasin kalau nggak salah. Nggak tahu ini perjalanannya darat atau udara, kurang paham. Yang jelas Coach Ansari kemarin bilang nggak pulang ke Sleman ya? Nggak langsung, karena kan waktunya mepet, Mas. Kemarin kan mainnya hari apa sih? Sabtu, Rabu. Rabu ini? Besok ini. Rabu udah main? Iya. Besok Rabu ini udah main. Ya ini udah official training sekarang. Ya tapi nggak masalah sih, karena kan memang tim ini sudah mengetahui ya jadwal tersebut, sehingga programnya pun juga telah disiapkan. Program telah disiapkan, para pemain pun juga tidak ada kendala, semua oke, kecuali M Tahir karena kartu merah. Kleberson pun juga sudah menyusul ke sana. Nah ini program sudah dirancang dengan baik. Tim pelatih juga sudah merancang segala sesuatu kemungkinan dan ya sebenarnya tidak ideal sih. Waktu ini tidak ideal. Coach Ansari pun juga mengakui seperti itu untuk persiapan. Tapi ya mau bagaimana lagi? Berarti berangkat itu hari ini ya? Hari ini. Kemungkinan besar pakai pesawat ya, Pak. Balikpapan ya. Ya. Karena perjalanan darat dari data yang saya dapat ini 11 jam 55 menit. Itu jaraknya 489 km. Ini Bali itu. Ya. Kayak ke Bali. Nah, pesawat berarti. Artinya naik pesawat gitu kan. Jogja Bali lah. Kalau misalnya numpak mobil ya dijamin pedes. Boyok. Nah, motor pedot. Ya, itu. Jadi dan ini jaraknya cukup jauh. Karena kalau di Jawa kan pikirnya Banjarmasin Balikpapan ini cedak ya, Bang ya. Tol, ada tol. Belum ada kayaknya. Semua. Tapi kalau lihat sebenarnya permainan Barito saat melawan PSS kemarin tidak istimewa, Pak ya? Tidak terlalu istimewa. Tidak terlalu istimewa. Dan saya juga kaget kenapa kok Barito tidak bermain seperti saat menghadapi tim-tim lain ya. Tidak agresif. Tapi memang dari awal dari partai pertama, Pak, Barito itu jarang bermain menyengat ya. Maksudnya jarang mainnya itu nggak menggebu-gebu gitu loh. Ya. Maksudnya tidak seperti tim-tim yang ada di bawahnya kayak Persela, Deltras ataupun justru malah Tornado ya. Tapi permainannya di Barito ini cenderung memang permainannya lambat gitu. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena faktor U ya. U dari pemain-pemainnya kan dan juga faktor karena pengalaman pemainnya, karena Barito ini kan punya pemain yang jam main atau minit bermainnya di Liga 1 ini cukup tinggi ya. Sehingga mereka bisa menjaga ritme permainan sehingga tidak terburu-buru dan bisa mengatur tempo. Akhirnya apa? Stamina mereka juga terjaga. Bayangkan di tim itu masih ada
kan. Iya, Fabiano ya, Fabiano Beltrame kan. Itu kan kita ingat dia mungkin sekarang umurnya hampir 40 tahun. Seangkatan dengan Beto Gonçalves. Ya, ini masih main, kemarin jadi line up kan, masuk starter kan. Saya pikir dengan usia seperti itu dan sekarang kayak idolanya Mas Kopong kemarin Rizky Pura, itu usianya juga mungkin di atas 3 kepala 3 ya. Oke. Bayu Pradana itu juga bukan lagi umurnya yang berumur 23 tahun. Ya. Tapi usianya jauh lebih senior, makanya mungkin untuk mengatur ritme permainan, Bah. Jadi dan kemungkinan besar Barito kemarin juga berpikir, mereka juga menerka, maksudnya juga berhati-hati juga lah menghadapi PSS, karena mereka nggak mau menganggap enteng PSS Sleman. Dibanding dengan PSS, otomatis Barito menganggap bahwasanya posisi mereka masih ada di bawah. Dan mereka menganggap bahwasanya PSS itu juga selevel dengan mereka, dengan Barito ini, karena mayoritas pemain yang ada di Barito ataupun di PSS ini nggak banyak berubah. Justru malah PSS ini kan ketambahan dari beberapa pemain-pemain baru ya, yang masih muda, kemudian juga ada pemain senior kayak Tahir, kemudian si siapa namanya Terence, Mofu, koncone Kopong ini yang spesialis pengantar tim promosi juga kan juga dianggap bahwasanya tim ini masih punya punya peluang untuk membahayakan Barito meskipun bermain di Martapura, sehingga Barito juga nggak asal keluar menyerang gitu kan. Jadi mereka juga sedikit waspada, berhati-hati juga, tidak gampang meninggalkan posnya, sehingga permainan itu terlihat nggak begitu bagus, nggak begitu agresif permainannya Barito. Ya, mungkin faktor itu, Bah. Atau memang Barito Putra sendiri bermain cukup hati-hati ya, karena tahu kualitas kayak Injay dan beberapa lini serang PSS yang cukup menyengat ya. Iya, pasti itu. Dan Terence Puhiri ya. Nah, dengan hasil ini kan otomatis PSS ada peringkat pertama dengan 20 poin dan Boys 19 poin Barito. 3 tim ini selisih cukup dikit ya, cuma 1 pertandingan kayak Persela, terus apa lagi Persipura, satu lagi Deltras. Ini gimana Pak persaingan papan atas nih setelah putaran pertama ini Pak? Ini kita beruntung ya, karena di putaran pertama ini belum ada transfer window ya, Bang. Belum ada ya. Di akhir putaran pertama ini belum ada transfer window dan langsung pertandingan itu tanpa jeda. Maksudnya tanpa jeda putaran ya. Maksudnya selepas ya tidak ada rest lah. Maksudnya langsung selesai pertandingan terakhir di putaran pertama langsung lanjut ke pertandingan pertama pertama di putaran kedua. Seperti halnya besok sudah harus menghadapi Persiba Balikpapan di kandang, di tandang mereka, sehingga otomatis secara materi pemain ini belum banyak berubah masing-masing tim. Tapi dari beberapa tim terjadi pergantian pelatih. Ya. Sekarang Imran Nahumaruri itu masuk ke Persela kalau nggak salah. Oh iya Pak. Ya. Menggantikan Widodo gitu kan. Nah, ini juga menjadi hal yang patut diwaspadai ya. Apapun Imran ini punya pengalaman. Meskipun ada sisi hitam yang kemarin diungkap di Malut ya. Tapi kita singkirkan itu. Kita lihat di sini sisi teknisnya aja. Yang jelas Imran ini masih punya pengalaman dan punya karisma bahwa dia pernah membawa tim untuk lolos ke Liga 1. Dan ini Persela sekarang juga meng-hire Imran, artinya mereka juga sudah berniat agar di putaran kedua mereka bisa bangkit. Dan di pertandingan terakhir, beberapa pertandingan terakhir, Persela ini juga bisa mengambil beberapa poin ya, meskipun di pertandingan yang baru saja mereka mainkan, mereka kalau nggak salah ini hanya bermain imbang kalau nggak salah, 1-1 menghadapi Persipal Palu atau Balikpapan Persiba, saya lupa gitu. Dia pokoknya di antara tim itu, sehingga masuknya Imran ini pasti akan mengubah peta dari persaingan tim yang ada di grup timur ini. Yang kedua, mungkin nanti perbedaan akan terasa kalau sudah masuk dalam paruh
putaran paruh jendela window, transfer window ya. Kalau sudah ada istirahat break dari kompetisi dan kemudian dibuka transfer window, ini pasti akan banyak perubahan. Dan yang terbaru ini kan PSIS Semarang katanya, rumornya itu kan kedatangan investor baru. Oke. Pemiliknya Malut United. Mantap. Ya kan, nah, ini juga membuat petanya pasti berubah. Oh jelas itu Pak. Hanya saja beruntung bahwasannya sekarang tim ini belum boleh membongkar atau menambah pemain. Iya. Itu saja, sehingga ini justru menguntungkan PSS Sleman, Pak. Ya. Dengan komposisi PSS Sleman yang seperti ini, otomatis tim lainnya ini komposisinya juga sama. Ya toh? Ya mungkin ada hal-hal non teknis lainnya akan memicu semangat ataupun motivasi dari tim-tim yang melakukan perubahan di balik layar itu. Tapi secara materi pemain semuanya masih sama. Nah, bahkan ada beberapa pemain ini, ada beberapa tim ini ya ditinggal pemainnya karena cedera. Iya. Ataupun karena akumulasi, seperti yang terjadi di PSS Sleman. PSS Sleman kan ditinggal Jajang beberapa kali ya. Iya. Kemudian sekarang ditinggal lagi oleh Tahir akibat kartu merah. Tapi ada kabar baik, Leverson sudah kembali. Jajang juga yang kemarin katanya kopong diinjeksi sudah kembali juga. Oke. Tapi sayang Fakhrudin belum bisa dimainkan. Kalau sudah main latihan tapi belum bisa dimainkan secara dalam pertandingan yang intensitasnya tinggi. Belum berani. Sehingga ini yang saya pikir di putaran kedua nanti tidak akan banyak berubah persaingannya. Hanya saja ada beberapa faktor non teknis yang ada di tim-tim yang ada perubahan orang-orang di belakang layar ini yang mungkin agak sedikit menyengat di putaran kedua ini. Nah, kita ingin lihat responnya tim-tim ini ya seperti apa gitu. Terutama dari PSIS Semarang. Nah, yang menarik kan kebangkitan PSIS justru nanti akan menguntungkan PSS Sleman. Karena PSIS ini nanti pasti akan menjadi batu sandungan bagi tim-tim lain. Ya toh? Otomatis Barito, kemudian yang tim-tim yang menjadi penguntit PSS, kalau mereka gagal mendapatkan poin dari dari PSIS, otomatis itu akan menguntungkan PSS Sleman karena jaraknya itu akan semakin lebar. Ya toh? Ya, kita berharap saja saat menghadapi PSIS juga belum berubah banyak. Nah, ini kan kita mau nabung poin dulu nih menghadapi si Persiba Balikpapan. Hanya saja pertandingan besok nggak bisa dipandang remeh. Karena Persiba ini materi pemainnya memang masih muda, tapi sejalan dengan waktu kekompakan mereka semakin terbangun, chemistry-nya juga semakin oke. Menghadapi tim-tim besar mereka juga nggak merasa minder gitu kan. Mungkin itu Pak. Ya. Oh ya, sebelum kita membahas soal PSS melawan Persiba Balikpapan, Pong, pada laga kemarin menurutmu siapa pemain man of the match-nya? Versimu? Mofu aku Mas. Mofu. Walaupun Mofu cuma main 5 menit 10 menit loh Bang. Ya tapi ngegol gol Pak katanya. Oh, siapa Pak? Injay itu Bang. Injay ya. Maksudnya Irfan Nanda tuh main dari awal ya? Enggak, dia pengganti. Mofu. Bukan Mofu. Siapa tuh? Sama tengahnya. Coge dari awal kan? Coge awal, Arda. Arda. Ya, Arda itu juga bagus. Ada bagus. Ya emang wis tak omongi to kae wingi, wis tak bocori to apa pemain-pemain yang dipasang dari starter ini kan ya betul loh pas to kaya tak omong gitu. Ada kayaknya. Ku dibocori ngono kuwi tok. Enggak, ya karena aku ndelok ning latihan ngono kuwi, Pak. Sing dipasang kuwi ngono kuwi. Ya Arda ini menarik ya, Bang ya. Menarik. Karena kan dari beberapa pertandingan awal Arda ini masuk line up itu beberapa kali ya. Masuk starter gitu kan. Permainannya di awal-awal ini masih naik turun. Tapi sekarang kesini-sini saya pikir dia menjadi kandidat kuat penggantinya Kim ataupun Ihsan. Yes. Dan ini jawaban dari mandeknya permainan Ihsan dan Kim. Karena dua pemain ini kan banyak dikritik oleh supporter. Ya kan, bahkan Kopong diminta ngandani Kim agar jadi manajer aja gitu kan. Nah, kemudian siapa si Ihsan katanya ya gitu pokoknya dikunci neng Wisma gitu. Nah ini kan jadi
mungkin Hustra ini, terutama Peter Hustra dan Ansari ini sudah tahu bahwasanya pemain-pemain yang punya nama, yang punya senioritas ini nanti akan sedikit terkontraksi saat kompetisi ini berjalan normal atau berjalan rutin atau menghadapi musim yang ketat gitu kan, pertandingan-pertandingan ketat yang hanya berjarak 4 atau sampai 5 pertandingan ini 5 hari ya. Besok aja otomatis jaraknya hanya 5 hari atau 4 hari efektif kan. Ini tim ini harus bertanding lagi. Nah, pemain-pemain yang bisa bermain di ritme yang cukup padat ini otomatis adalah mayoritas pemain-pemain yang punya power atau fisik yang kuat. Dan tentunya juga mental. Arda ini di beberapa pertandingan terakhir ini mentalnya bagus. Dia juga ball feelingnya ini juga cukup bagus dan hanya beberapa mungkin yang perlu diperbaiki dari Arda adalah decision, lagi-lagi masalah decision, pengambilan keputusan gitu kan. Kalau masalah intercept, masalah passing, masalah positioning, Arda ini bagus. Cuma yang terakhir itu decision maker, bahwa bola terakhir akan dikemanakan, ini yang harus dipelajari, diperbaiki betul oleh Arda. Tapi pemain ini punya masa depan yang cukup cerah. Saya pikir ini salah satu pemain muda yang harus dipertahankan oleh PSS Sleman untuk regenerasi pemain-pemain lokal yang selama ini sangat kurang ada di PSS kan, sangat minim kan pemain-pemain dari pemain lini tengah dari PSS yang punya kemampuan bagus. Apalagi yang usianya masih muda. Nah, sekarang muncul ada kemudian Coge kemarin juga luar biasa main bagus juga. Coge ini beberapa kali sempat tidak main ya Bang ya. Yeah. Sempat tidak starter tapi kemarin sudah mulai starter. Justru sekarang yang hilang itu kan Faris Aziz ini juga kemarin Salman juga mulai masuk. Dan kelihatan sekali Salman ini dia punya karakter ya, punya mental bermain yang cukup bagus, juga fisiknya juga bagus. Sehingga waktu Kevin harus diplot menjadi defender center back, back tengah, dia bisa menggantikannya dengan baik. Pun di kanan ya waktu itu ada dia di kanan sih ya. Kalau di kiri kan Coge kan sebenarnya. Kanan itu Coge malah ya. Coge ya. Kalau di kiri si Salman ini. Jadi benar dia menggantikan perannya Kevin kan di wing kiri ya. Nah, saya pikir komposisi pemain-pemain muda ini cukup bagus bagi PSS Sleman karena pertandingan atau kompetisi ini masih panjang. Ya kan, kita bentar lagi besok menyaksikan Tahir ini harus absen. Pasti kalau Tahir absen otomatis Cleberson kembali. Dia akan berduet dengan Kevin lagi di situ. Ya kan? Jajang juga belum pasti main ya, Bang? Belum pasti, Pak. Tapi dia sudah berangkat ke Balikpapan. Mbah Kleber udah. Mbah Kleber terus Mas Jajang, Pak Jajang itu kurang tahu itu. Kurang tahu. Apa masih di sini? Kayaknya masih di sini kayaknya. Ya, berarti kan otomatis nanti PSS juga akan mempertahankan starting line up di lini belakang yang sama dengan Barito Putra. Pilihannya kan pasti Coge di situ main, ya toh. Kemudian ada si Salman di situ. Kemudian di tengah ada si Arda gitu kan. Kalau di depan Teren kemarin sudah masuk starting ya, dan mainnya cukup bagus Teren ternyata. Dia tidak kehilangan visi dan sentuhan-sentuhannya gitu. Powernya juga nggak hilang, kecepatannya juga nggak hilang. Cuma dia harus sedikit membangun chemistry lagi. Jadi dua sayap-sayap PSS yang selama ini patah ini sudah mulai sembuh. Itu Pak. Ya. Pong, ini ada nama Arda tuh ada dua ya? Arda Alvareza sama Arda siapa nih? Arda Gareng. Ada dua Pong, ada Arda Alvareza itu. Arda Alvareza sama Farel Arda. Ya. Itu saudara mereka? Enggak tahu, kalau Farel masih cedera, Mas. Oh. Lah. Kalau Farel cedera. Yang main terus itu Arda Alvareza. Ya. Saudara mereka. Berarti mereka nggak ada hubungan apa-apa. Ya sama Kopong sama Bagong kan bukan saudara. Padahal bulinya Ong gitu kan. Nek Kopongnya podo-podo Kopongnya iya. Hubungan Arda Alvarez dan Arda Turan apa, Bang? Kamu kenal Arda Turan? Ya, ora paham. Saya ora paham. Arda Turan pemain luar tau. Iya, luar iki ngendi? Ngerti aku nang Bali.
Dan tapi Arda ini memang kadang kali sering dipercaya untuk mengambil bola-bola set piece, Pak. Dia gelandang serang apa bertahan sih sebenarnya? Ya bisa bertahan. Oh, bertahan. Kalau di posisinya dia gelandang bertahan, Pak. Nomor 6 dia. Memang sering dipasrai gue bola-bola set piece kan. Kemarin itu kan kapan ya waktu laga melawan apa saya lupa, Arda ini menjadi asis melalui set piece-nya. Pernah set piece bola-bola mati itu Arda yang mengambil. Ya keren lah. Keren ya. Ya, kalian sudah tahu sendiri kan ya. Bolomu, Bang. Ya, Itu asli produk PSS bukan, Bro? kayaknya enggak, Pak. Udah, enggak ya? Spontan kayak Kim kemarin, Kim sama Ihsan nggak main ya? Enggak main. Nggak main kan? Nggak Harusnya main. lumayan lah. Iya. Ya mungkin kan ini ya Mas ya. Gini Pak Ananto. Ini kan putaran pertama sudah habis. Ini kan menuju putaran kedua, pasti kan semua tim kan bakal survive dan semua tim juga apa itu sudah mengetahui kekuatan skema-skema tim-tim lawan. Nah ini tim-tim di puncak ini harus waspada jangan leha-leha. Sekarang banyak sekali seperti Pak Ananto tadi, banyak tim-tim papan bawah ini yang ya nanti ditakutkannya malah bisa menyodok tim-tim papan atas. Iya toh, malah bisa naik itu. Ya, PSS ini harus berhati-hati. Ya itu memang Coach Ansari menyadari itu. Sta andani berkali. Ada nih piye? Hati Coach. Enggak ya, emang seperti itu Pak. Emang benar ini harus tetap berhati-hati di putaran kedua besok. Ini kan harus survive, karena kan kalau ketinggalan, kalau kalah ini bahaya, sangat berbahaya putaran ketiga kobol nanti. Iya kan? Iya. Nah, laga besok lawan Persiba Balikpapan apa yang sudah dipersiapkan oleh PSS Sleman nih, Bang? Ya dengan waktu yang tidak ideal ini, tim pelatih sudah memberikan program ya, seperti yang kita bilang tadi, program latihan sudah dipersiapkan. Memang semua sudah mengetahui dengan jadwal yang mepet ini, sudah dipersiapkan programnya. Ya latihannya, programnya dimix, dicampur. Boleh Batu Ake, Matapura. Ya bisa. Programnya campuran Mas. Campuran ini dalam arti ya conditioning sama recovery. Nah ini udah dilaksanakan sama pemain-pemain PSS, dan pemain tidak memiliki masalah apapun, ya cuman ya mungkin yang disoroti waktu istirahat aja. Oh, nggak sempat istirahat mereka? Ya mungkin perjalanan ini kan. Yes. Awake pegel bareng, aku numpak pesawat ya pegel ya. Iya toh. Kowe tau numpak sana ndi, Bang? Ning kae pon lho, Pak. Papua. Itu pon Aceh Sumut wingi. Oh ya. Ning pegel ya, Pak. Kok dadak mulih kowe ya? Ini kelas apa? Ekonomi ya kan? Lion apa kae. Oh, numpak Hercules kae mesti. Sing ra ono TV-ne lho, nang Lion. Apa? Ya wong ekonomi ora ana TV-ne. TV nang omah. Oh, gurnunut lho dibayari barang njaluk macem-macem. Gandul ya. Nek ono TV-ne kan iso delok TV. Gandul ya. Ya itu sudah dipersiapkan, pemain tidak ada kendala apapun dari segi persiapan. Ya kalau dari Balikpapan ya mungkin Coach Ansari tetap mewaspadai Mas, seperti yang Coach Ansari bilang tadi, banyak tim-tim papan bawah yang di putaran kedua ini pasti mereka bakal lebih survive lagi. Ditakutkannya kan nanti malah PSS ini bisa terlena dan posisinya disodok oleh tim-tim papan bawah. Ya ini Persiba juga tim yang legendaris, tim yang punya nama, apalagi besok main di kandang. Semua tim ini punya nama tau, Bang. Nek ora punya nama terus piye? Enggak, maksudnya tim legendaris loh, Pak, tim lawas. Yo. Wong suwe. Bocah lama. Nah, terus ini kan besok juga mereka main di kandang, apalagi pemain asingnya ini juga sedikit bersinar di Balikpapan. Siapa iki jenenge sing Noriki. Nah, yang dari Cina Jepang itu. Yang Noriki di Kudus. Nah, itu juga itu harus diwaspadai ya. Seperti itu, Mas. Dari Jepang tuh siapa namanya? Takumu. Nah, Takumu Nashihara. Bagus ya itu. Bagus Bang. Bagus, Kapten Tsubasa itu. Ya, Pak. Melawan Persiba yang di pertemuan pertama kita menang 2-1 ya? PSS menang 2-1. 2-1. Sebenarnya PSS juga kalau dilihat dari 3 laga ini tidak dalam tren yang bagus ya. Ini gimana Pak menghadapi Persiba besok, Pak? Ya. Jadi yang jelas ini pertandingan sulit juga karena yang pertama faktor non teknisnya di sini.
PSS ini diliputi kejenuhan karena perjalanan panjang kan. Perjalanan panjang. Mereka nggak bisa pulang ke Jogja atau ke Sleman karena pertandingan hanya jeda mungkin ya praktis 4 hari Asian ya. Efektif Asian itu cuma 4 hari. Mereka harus bertandang ke Balikpapan. Sementara perjalanan dari Banjarmasin ke Balikpapan itu yang seperti kita bahas tadi hampir 12 jam ya. Iya. Menggunakan kendaraan darat. Kalau pesawat ya mungkin 1,5 jam lah ya. Ini pasti juga menguras emosi, fisik dan juga mental pemain. Nah, yang pertama mungkin pelatih ini harus bisa memberikan waktu kepada pemain untuk melepas kejenuhannya ini, karena ini cukup panjang, jadi otomatis praktis hampir 2 minggu kan, 1 minggu plus lah pemain-pemain ini meninggalkan Sleman gitu kan. Dan pasti banyak hal yang mereka hadapi saat mereka jauh dari rumah kan, dari keluarga ataupun jauh dari meskipun mayoritas pemain Sleman ini juga nggak semuanya dari Sleman gitu kan. Tapi mereka kan sudah secara secara persiapan tim, secara rohnya, spiritnya, mereka menganggap bahwa Sleman ini rumahnya. Saya Sleman Kordion, Pak. Kordion. Nah, ya, Ansari tebing tinggi Bang dengan. Nah, ya, jadi saya pikir ini yang harus diperhatikan, Pak, bukan faktor teknis semata. Kalau masalah teknis, wah ya aman. Kalau masalah teknis, PSS mungkin satu level di atas Persiba Balikpapan. Ini saya mohon maaf, saya tidak mengecilkan Persiba Balikpapan ya. Tapi fakta di lapangan berbicara. Kita kan bisa melihat saat pertandingan Persiba Balikpapan seperti apa. Ya, Pak. Juga gambaran awal saat Persiba Balikpapan dijamu oleh PS Sleman. Kualitasnya kita sudah paham. Hanya saja dalam kompetisi padat yang seperti ini, faktor teknis itu nanti tidak akan keluar kalau non teknisnya nggak diperbaiki. Betul. Nggak diperhatikan, terutama psikis pemain. Ya toh? Ya. Ya minimal sangunnya kebak gitu loh. Intinya begitu. Ya toh? Ya, Pak. Jadi misalnya pemain juga nggak pusing, terutama pemain-pemain yang sudah berkeluarga. Nah, iki wong mah ditinggali opo gitu. Nah, itu pikiran itu. Ya pasti kan pikiran. Ya kita aja yang bukan pemain kan seperti itu. Nek kowe ya urung, wong kowe urung duwe bojo. Nek aku mikir, Pak, kapan duwe bojo kuwi lho. Nah, iku beda meneh. Masuk pikiran itu. Nah, kowe iki bojo iki mikir kok, bojo iki lakoni, bojo kok dipikir ngono kuwi lho. Makane bojomu iki pikiran. Jangan salah. Pokoknya Kang Aceh enggak ninggalin apa-apa ke orang rumah. Jadi faktor teknis saya pikir udahlah, kalau faktor teknis sudah selesai, Pak. PSS ini jauh di atas Persiba Balikpapan. Tapi yang berbahaya nanti non teknisnya itu. Ya kan? Pemain-pemain pasti jenuh. Gitu. Apalagi mereka pemain profesional yang tiap hari guru di lapangan. Nah, iya. Ya kan minimal harus ada pesiarnya lah di sana. Gitu. Ya paling ora dolan ning endi. Mangan opo ning. Banyak di sana. Wah, opong paham. Jadi itu Pak yang perlu diperhatikan betul, itu harus bagaimana sisi psikologis pemain-pemain dari PSS ini. Meskipun pemain-pemain ini punya pengalaman, tapi mereka manusia juga. Dalam perjalanan yang cukup panjang, berada jauh dari rumah gitu kan, ataupun tempat yang dianggap sebagai rumah, ini akan menjadi hal yang sangat sangat mengganggu bagi mereka, sehingga ini perlu di-refresh. Berbeda kalau Pak saat itu mereka bisa pulang dulu ke Jogja atau ke Sleman, kemudian berangkat lagi ke sana. Tapi itu juga bukan pilihan yang bagus bagi PSS ya. Jadi ini ibaratnya bagai buah si malakama bagi PSS Sleman saat menghadapi 2 laga home yang sebenarnya satu pulau, tapi jaraknya ini jauh, Pak. Cukup jauh, ya kan.
Bisa sini Bali kan, Jogja Bali kan, Jogja Lampung malah ya Bang. Apa ya? Bali Pak. Bali ya. Lampung 700-an. 700-an gitu kan. Lebih jauh. Omahmu mesti kok ngerti. Omahmu pirang ratus kilo Bang? Omahku ki Antartika omah opong. 0 kilometer. Nah, gitu. Ini Pak, mungkin itu Pak. Ya. Ya Bang, untuk materi kejenuhan ini apa yang diterapkan oleh Ansari ini? Ora ngerti aku. Ora takon. Masa yo. Lagi takon. Sampai hiburan boten ora tekon. Mosok akean ngono mata aku ajene banyak akeknya. Banyak akeh ya sang ya. Katanya. Sesuk ditekokke Bang. Kamu sebagai wartawan itu harus jeli. Oh ya, mosok ditekokke. Ya tekoni no. Iya mengatasi jenuhan kok kono Ansari kok tumben kopong kok pinter ya. Gitu loh. Itu bedone watu karo wano. Wartawan tua karo wartawan nom lho. Wartawan tua wis mikir tekan kono, Bang. Hiburannya apa Pak ya? Yo ora, bagaimana mengatasi kejenuhan iki ngono kuwi lho. Sesuk ditekokke, wis telat, sesuk wis main. Ngono kuwi. Kan ono jadwal sing mepet juga mungkin. Ya, itu sinau ngono lho. Heeh. Kowe kan ora tau tak ajari nulis ngene-ngene ya. Iki tak ajari. Iki larang iki kuliah ora enak iki. Kuliah enggak ada. Nah, tekono mahasiswa komunikasi apa tau diajari koyo ngono. Ora enak. Aku sastra era diajari lho. Sing takok sapa? Makane sesuk ditekokke dieling-eling dicatet. Ya. Ya, Bang. Apa Bang? Yang dipersiapkan Bang? Ya permainan yang kolektif terus saja. Yang ditekankan harus bermain secara kolektif. Ya, apapun itu kan memang kelemahan PSS dari kemarin kan kalau menurut Coach Ansari ini permainan yang kurang kolektif, terutama di sisi kolektif itu apa Bang? Bersama. Oh ya. Bersama. Nek kolosal kan jelas kolosal. Nek kolektor aku. Neng kolektor pedot. Ya Bang, terus Bang. Ya harus bisa bermain secara kolektif ya mau tidak mau ya karena kan besok bermain di tandang lagi dan sebisa mungkin PSS harus bermain secara fight dan loss Dol. Nah, loss itu apa ya enjoy. Ya seperti itu. Karena kan beberapa waktu kemarin ketika mendapatkan hasil yang kurang maksimal kan Coach Ansari kan menyorotinya terutama di lini tengah ini permainannya kurang kolektif. Nah itu yang ditekankan untuk di laga besok harus bermain kolektif dan targetnya pun tetap optimis raih 3 poin seperti itu. 3 poin. Dan 3 tengah Arda, Dion sama Injay ya akan pertandingan mungkin ya. Ya mungkin seperti itu Mas. Kemungkinan besar seperti itu. Tapi aku nggak ngerti Dengko nak dikira bocor ke skema tuh. Sok penting men dong. Apa ana sing percaya karo kowe sing skemane lho ya ora enak lho. Pelatih iki luwih pinter dibanding awake dhewe wong. Ngono kuwi rasa ngono kuwi. Apa mergo skemane bocor diomongke kowe terus PSS kalah kan ora mungkin. Nah, kuwi ora mungkin banget, Pak. Nek lapangane ora guru skema tok. Nah, kuwi ora mungkin. Iya, gaya banget sok dibutuhke, sok penting. Ayo ndang apa nih? Skema rahasia. Skema rahasia, Bang. Apa Bang skema rahasia PSS, Bang? Tawon mubal. Tawon mubal itu kan skema inti banget itu tawon mubal gitu. Besok kan lawan beruang madu. Ya madunya dicukuki tawon. Nah itu. Beruangnya mergone mangan madu. Kuwi yo dintup ora apa-apa. Oh iya, Deng. Wah, iki bisa bahaya ini. Ya makane. Ya, ini bisa jadi bahaya ini. Terus piye? Ya, persiapan sudah bagus, Pak, baik secara fisik teknik itu ya. Mungkin kan lah kowe apa ngecek persiapane? Terakhir kamu kontak Ansari kapan? Kemarin pagi. Hari ini belum dikontak. Hari ini kan udah itu. Halo itu loh, Pak. Press conference. Oh, konferensinya gimana tadi kamu ikuti? Belum, nanti sore. Nanti sore. Ora mbok disiki ngono kuwi. Iki piye? Ya enggak ngerti aku Pak, jadwalnya nanti sore. Kamu ngobrol-ngobrol kemarin apa yang diomongkan Ansari kemarin? Ya itu persiapan jam mepet memang kurang ideal tapi sudah. Ya mau tidak mau kan ini kan sudah jadwal sudah keluar dari awal sudah tahu, tim sudah tahu ya artinya bagaimanapun hasilnya dari jadwal itu tim harus bisa menyesuaikan dan ini kan sudah diprogram sejak lama sebenarnya Pak.
sudah ada program sejak lama dengan jadwal yang keluar dan mepet ini. Tapi jadwal mepet ini tim ini bertandang 2 kali ke Borneo dalam waktu berdekatan. Kan baru kali ini mereka mengalaminya. Iya, baru kali kok kowe iso ngomong apa, nek misalnya ini sudah direncanakan? Omongannya Coach Ansari kuwi. Piye? Ora mbok tekoke meneh. Ya memang kan sudah tahu Pak. Dari awal kan jadwal itu kan sudah keluar, mereka sudah tahu. Nah ini kok untuk mengantisipasi jadwal seperti ini bagaimana? Nah aku nanti titip pertanyaan Bang. Apa, Pak? Iki kan kowe engko tekok meneh karo Coach Antari, engko nulis berita engko sesuk. Engko preview kan kowe mesti tulis. Ya toh beritamu kan mbok ditulis toh. Urung. Tekok bagaimana? Apakah ini waktu yang jauh dari rumah pertandingan berdekatan ini berpengaruh pada psikologis pemain dan kejenuhan pemain enggak? Bagaimana mengatasinya? Dieling-eling, kok ditekokke. Terus di sana di mana ngapain aja kan pemain-pemain jenuh gitu loh. Iya Pak. Wis. Siapa? Iya. Terus apa lagi? Ya itu memang sudah diprogramkan, semua pemain tidak mempermasalahkan dengan jadwal yang tersebut. Mereka sudah siap, sudah komitmen untuk meraih 3 poin di Balikpapan besok. Berarti ini minggu yang padat ya bagi PSS ya? Oh padat ya. Kan udah main lagi ya? Ya. Lawan Kudus kapan Bang? Senin Pak. Senin berarti, Senin. Berarti hari Rabu. Selesai pertandingan, Kamis itu pulang ke sini. Jumat istirahat maling ya. Sabtu latihan, Minggu latihan, Minggu official training. Berarti cuma praktis 2 latihan saja ya Bang ya. Setelah pulang dari Balikpapan ya? Iya Pak, ini padat banget ini. Di sana lapangan latihannya representatif nggak Bang? Maksudnya Pak? Iya Pak, lu proper nggak latihan tempat latihannya? Ora paham dia. Ya udah ngerti aku. Ya ora teko apa? Ya ora cetha ya. Apa latihan di Demang Lemhan? Ya mungkin ya golek lapangan liyane kan. Lapangan Tarkam, golek lapangan. Ya mungkin lupang iki berita lu. Karena kan ya mungkin nak ning stadion, karena kan nak tinggo terus kan kasihan rumputnya. Ya. Rusake to, dipuk-puk. Iya, Pak. Kasihan rumputnya ora mungkin ning stadione. Stadione ya mungkin enggak boleh. Enggak boleh ya, Pak. Dilarang. Pasti di lapangan lain. Di lapangan lain ya, dan mesti aku kurang ngerti ya nak ning luar Jawa kayak di Palu kemarin kan suasananya kan indah tuh itu walaupun di stadion. Nak ning kono kan ya mungkin indah, masih asri gitu loh. Lu harus tahu itu. Kirain gua jebule terowongan ya, Bang. Iya. Terus Bang. Apalagi ya, yang kamu dapatkan dari Ansari Lubis? Pemain yang cedera siapa saja? Enggak ada, Pak. Ya itu yang kemarin main nggak ada yang cedera. Nggak ada, cuman ya minusnya Mas Tahir. Mas Tahir. Tapi kemarin. Tahir nanti lawan Kudus bisa main ya. Bisa, insya Allah ya. Dan aman. Itu pasti pertandingan akan banyak didatangi supporter. Oh jelas, supporter sangat menantikan. Niki wes aku Mas golek tiket lah, aku ki apa to? Maksudnya ada yang WA-an golek tiket ngono ka lho. Kowe iki rasa kemaki, dikira wong penting, kowe dianggap calo. Lah ya makane kuwi tak kira aku calo, makane kuwi lho di WA-ani. Kok di WA-ani iki. Memang aku siapa? Ya memang aku siapa? Wong-wong kuwi ora nganggep kowe iki pejabat, iya, tapi calo. Iya, aku sendiri pun juga kayak gitu, Pak. Iya terus mereka terbang ke Balikpapan pagi tadi atau pagi? Pagi tadi nanti sore kan istirahat bentar ya, mungkin siang siang menjelang sore ini kan. Berarti tidak official training, Bang. Nanti langsung ya. Nanti press conference dulu mungkin, terus nanti malam atau sore atau malam. Lu mainnya malam atau sore, Bang? Besok itu sore atau malam, Mas. Ya dicek wae wartawane kowe kok. Iki dhuwur. Barito ini. Iki lho. Besok malam. Oh, berarti masih nyanda untuk official training ya, Bang. Mainnya di Batakan ya? Batakan. Ini stadionnya keren. Stadionnya keren, Bang. Jadi ini yowis terus lanjut, Bang. Ya seperti itu. Ya memang harus tetap waspada. Hati-hati karena kan ya itu putaran pertama mungkin kan kemarin kan PSS dibobol dulu ya waktu itu. Dan akhirnya sempat comeback. Nah, ini yang menjadi tanda kutip menjadi catatan tim pelatih bahwa besok harus bisa bermain lebih kolektif lagi, sebisa mungkin PSS harus bisa meraih gol terlebih dahulu. Ya, karena kan mau tidak mau kan besok
bermain away dan disaksikan supporter mereka kan ini kan menjadi nilai plus bagi tuan rumah. PSS dari Barito dari sana lagi ini kan ya mungkin kalau tidak memperhatikan secara fisik, vitamin juga ini kan nanti akan berpengaruh di tim juga Mas. Nutrisi itu istirahat. Nah ini kan ya nanti harusnya bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Tim medis, tim pelatih itu sama pemain-pemain juga harus bisa istirahatnya juga cukup dan sebagainya. Seperti itu. Oke, Pak Nanto, berkaca dari laga pertama ya, itu PSS Sleman kan cukup disulitkan juga Pak dengan pemain muda Persiba. Apakah ini akan terjadi sama di Batakkan nanti? Pasti. Jadi apalagi sekarang Persiba itu sudah semakin kompak ya. Chemistry mereka sudah semakin terbangun. Kalau di pertandingan pertama kemarin itu justru malah Persiba itu belum tampil maksimal karena itu pertandingan pertama. Semua tim dalam melakoni pertandingan pertama pasti semuanya sulit. Berat Pak ya. Meskipun itu tim yang punya pengalaman atau tim kelas PSS lah, itu pasti sulit. Nah besok otomatis mereka itu tanpa nothing tulus kan. Ibaratnya dengan materi pemain muda, saya pikir Persiba ini bukan musim ini mereka mengincar Liga 1, bukan musim ini loh. Tapi mereka justru mematangkan tim ini dulu. Nanti di musim depan mereka baru mungkin akan jor-joran gitu kan. Dengan materi mayoritas pemain-pemain yang punya pengalaman di musim ini gitu. Karena mayoritas pemainnya ini sangat muda dan pelatihnya juga cukup muda, M. Nasuha, tapi dia punya visi yang bagus dan pola permainan yang juga enak ditonton, juga mengadopsi permainan sepak bola modern ya seperti kita lihat saat menghadapi PSS di Sleman kemarin di Maguwarjo. Dan permainan Balikpapan saat menghadapi PSS di pertandingan pertama itu bisa dijadikan dasar bagaimana besok tim ini akan memainkan permainan mereka. Dan mereka sudah paham di mana sih keunggulan dari PSS Sleman ini. Hanya saja ini sekali lagi besok PSS ini akan diuntungkan dari sisi pertama materi pemain yang punya pengalaman dan jam terbang tinggi di Liga Indonesia. Betul. Ini nggak bisa dibeli. Ini modal ini nggak bisa didapat secara instan. Pemain mendapatkan pemain muda yang bagus dengan talenta yang oke, itu banyak dilakukan, banyak didapat. Tapi mendapatkan pemain yang punya pengalaman jam terbang tinggi, ini hanya waktu yang bisa menentukan itu, Bang. Waktu aja ini kan kita nggak bisa membeli waktu. Nah inilah yang akan membedakan dalam pertandingan besok. Jadi meskipun Persiba nanti akan tampil lebih solid dibanding saat pertandingan di putaran pertama, saya pikir PSS ini dengan modal pengalaman bertanding pemain-pemainnya dan modal mental bertanding pemainnya yang cukup tinggi ini juga, saya pikir tim ini juga tidak akan kehilangan poin di situ. Jadi tinggal bagaimana ya tadi saya bilang psikologis pemainnya harus dijaga. Karena ini pertandingan yang melelahkan. Sangat melelahkan. Melelahkan karena setelah dari Martapura geser ke Balikpapan, Banjarmasin, dari Banjarmasin kemudian terbang ke Balikpapan. Ya toh? Di situ masih harus penyesuaian lagi. Karena meskipun itu satu pulau, suhu udara, kondisi lingkungan juga beda. Pasti pemain juga akan merasakan itu. Dan pergeseran seseorang, pergeseran orang dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jangka waktu yang pendek, ini pasti akan mempengaruhi kondisi peredaran darah. Jadi rest yang istirahat yang cukup ini menjadi kunci untuk mengembalikan performa PSS kemarin dan menjaga psikologis itu. Itu aja, Pak. Bang. Baik kabarnya, Bang. Ya, Bang, Bang. Kalau prediksimu besok kira-kira Kim sama Ihsan dikasih kesempatan main nggak? Dikasih pun babak kedua Mas mungkin. Ya untuk prediksimu kira-kira? Dikasih karena kan untuk recovery. Untuk recovery pertandingan selanjutnya. Maksudnya bi? Iya enggak, maksudnya kan Pak,
ini kan jadwalnya mepet Pak. Padat. Sehabis lawan Balikpapan kan kita terbang ke sini, pulang. langsung pulang dan langsung main. Juga ya mungkin ada banyak pemain yang mendapatkan kesempatan bermain walaupun di menit-menit akhir nanti. Seperti mungkin ya Mas Kim dan Relosa mungkin juga akan mendapatkan kesempatan ya. Kalau Jamul sama Fahri kemungkinan besar besok belum bisa main nggak? Belum bisa. Fahru siapa? Fahrudin. Sama Mas Harudin nggak dibawa memang. Iya, nggak dibawa. Kalau untuk kiper Kiper ya udah. Tahir oke ya. Kiper Kiper Tahir. Muhammad Fahri. Oke. Kemarin kayaknya golnya Barito itu kena hang atau enggak itu? Atau kenapa itu? Enggak gitu. memang gol itu. Oh, emang gol itu golnya ya hal ya itu. Ada pelanggaran dulu atau tidak gitu loh sebelum umpan itu. Tapi kayaknya kan ya kena hang ora itu. Maksudnya pas laku duel sama Fahri itu kan bola sempat kena Fahri benturan itu. Terus bola ke atas itu toh dek gini. Entah kena tangan atau kertas ini. Aku lupa golnya piye golnya. Lo golnya kan kena langsung di gol di shooting kok. Enggak, itu kan terupas dulu. Terus berhadapan sama Fahri itu. Terus ini kan dek berbenturan dulu tuh si Renan sama Fahri itu. Terus akhirnya bola kena badannya si Renan maju masuk. Terus dikontrol dulu masuk. Nah itu. Iya. Itu entah hang atau enggak. Tapi emang Fahri itu memang berani, dalam arti kiper yang sangat berani untuk mengambil keputusan. Tapi ya banyak dikritik ya, Bang. Banyak dikritik ya, tapi keputusannya ini kadang membuat deg-degan juga. Gitu. Bikin deg-degan juga, Pak. Ya kalau memang ya Coach Ansari kemarin bilangnya gini, Pak. Kalau memang pemain belakang sudah habis ya belum ragilem kipernya kudu maju. Oh iya benar. Gol itu terupas dari terupas ya. Terus si siapa? Fahri. Kok Fahri? Renan cekat sampai Fahri tapi gagal. Makanya entah kena tangan atau enggak itu. Ya tapi memang keputusannya memang sudah sangat bagus lah menurutku. Ya wis entek atau pemain back itu kan bingung tuh waktu itu terupas. Menang wae toh. Melayu set dan Fahri langsung datang. Dereng. Tuh deh. Itu perintah dari Wak. Ya enggak, memang instruksi seperti itu Mas. Ya, ketika pemain terakhir biasanya udah ketinggalan. Kan seperti itu skema. Berarti besok yang backnya kemungkinan besar Kevin Gomez sama Kleberson ya. Kleber. Insyaallah. Kiri ya Salman lagi. Kanan Jodge. Terus ya Nuri sih belum dibawa kayaknya. Masih cedera dia. Terus ya kayak kemarin mungkin perubahannya di tengah lagi, mungkin ada perubahan di tengah, mungkin seperti itu. Coach Injay 2 laga ini nggak ngegolin ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, mengurung wae. Gua Bali selamatan yuk ngegol guys. Nek dirasani biasanya ngegol ke ya, Pak? Ngegol. Nek dirasani awake dhewe lho. Rasani wae den ngegol ke lho, Bang. Mau nak njaluk diselamati tak selamatin Jay, ngegol kan Jay. Kowe duwe nomere ora? Nah, kemaki. Gagal lah. Melindi. Sesuk wawancara meneh. Kenapa kok 2 pertandingan dia enggak ya. Dan IJ ini sudah kartu merah, kartu kuning berapa, Bang? 2. Berarti kena 1 lagi absen dia. Absen dia bahaya. Bahaya juga. Karena dia kadang juga sering sebenarnya bukan kesalahannya IJ ya. Tapi memang dia itu mungkin kaget dengan kultur sepak bola di Indonesia. Kalau dalam pertandingan lain, apa yang dilakukan Inje ini bukan pelanggaran. Tapi karena bodinya, postur Inje ini memang oversize ya, maksudnya berbeda dengan sangat lebar lah perbedaan dengan postur pemain-pemain Indonesia. Maka saat dia merebut bola, pemain itu kadang yang direbut itu sebenarnya nggak pelanggaran, tapi dia bisa terlempar gitu kan. Body charge. Ya, sebenarnya itu bukan kesalahannya Inje, tapi memang kesalahan yang di atas gitu. Karena faktor X lah, gitu. Bukan kesalahan di atas ya. Backnya Barito itu, yang asli siapa? Yang tua itu, yang sudah tua. Itu kan duel sama Inje kan mental. Ya itu. Oke, Bang. Selamatannya apa, Bang?
Nek NJ besok nggak cetak gol lagi. Tak gawe gedang sanggan. Apa gedang sanggan? Ya nggak wewo gedangnya lo. Oh, Pisangnya. kelapa. Pisang itu loh. Oh, pisang loh. Pisang. Apa ya arep sedekah bumi. Inje disedekahi bumi. Aja ke lereng Merapi Ora Bong. jelas. Dijabas di sana Bong. Wes mungkin itu Kan dulu dia kan aja. kokoh seperti Merapi itu. Iya kokoh itu emang. Seperti. Ya ini siapa kemarin Fabiano Beltram itu umurnya iya, sudah Fabiano. 43 tahun. Wah. Ya toh. Ini pemain Barito kemarin ini. Umurnya 43 tahun. Dan pemain ini masih bermain. Ya kalau bagi saya ini ada sesuatu hal yang menggembirakan, ada yang menyedihkan. Menggembirakannya apa? Pemain bermain di usia 43 tahun berarti dia menjaga kondisi fisiknya. Tapi belum tentu juga. Gitu. Bisa-bisa karena pemain-pemain yang lain itu nggak ada yang sekelas dia, sehingga dia bisa masih terus bermain gitu kan. Berarti kan di sini apa ya namanya, pemain-pemain yang muncul, bibit-bibit pemain yang muncul ini belum bisa yang ada menyamai dengan Fabiano ini, sehingga Fabiano terpaksa harus tetap main terus sampai sekarang. Ya. Kalau Gonzales sekarang di mana? Cristiano Gonzales. Neng omah. Hah, Tangerang. Ya di rumah. Oh. Neng omah, sok live TikTok ro bojone Oh, ndelok aku. dipaksa sama bojo. Ayo main lagi. Enggak kuat, ampun. Oh dia Raja Tarkam ya. Dia juga bintang loh. Kapan itu main di Banjarnegara juga. Luar biasa. Banjarnegara itu. Sering lihat live-nya aku sama istrinya. Kamu enggak ini. Lu wis jare live karo rodo-rodo. Oh. Hari udah live belum? Di Bennett ya Mas. Kebanyakan Akunku di Bennett ya gara-gara nyepil apa wingi kalau. Kowe aja wudo. Ayo, Ora mergo pornografi nek kopong di Bennett. TikTok iki gila. Gila apa ngono kowe lho dadi di Bennett ya. Sesuk topeng kowe. Ya. TikTok aku nih di Bennett. kan. Follower grup itu Banyakan di nyepik Bennett Anda. itu. Wah. Wis tekok karo netizen biasane buka Bennett iku. Oh ada sendiri rentang waktunya Pak. Nah, wis, waktunya nanti. Oh, kowe sering ke Bennett ngono kuwi? Sering Pak. Membuat gestur saro itu loh. Ora gestur sarung. Pak. Gila TikTok karo kowe. Gestur saru ki piye, Bang? Oh janganlah nanti saru juga nanti di sini dah. Ada Lucu saja. energi pong karo kowe pong TikTok ya pong. Pong. Oke, apalagi nih? Oke, mungkin udah 1 Jam. jam. Kemarin yang menang ada ya? Tebak Kemarin skor. ada yang menang berapa? Banyak kayaknya. Oke. 4 cuman, Bang. 4, ayo Bang. 5, Bang. Aku. Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ajiku aji. Yang kemarin udah dikirim ya? Yang PSS ya? Udah kan? Kostum, jersey. Nanti ini kita carikan merchandise Bang di PSM ngambil, Boleh. mau ngambil ya? Mau diambil? siang apa? Yang PSM. Jersey. Oh, jersey. Wah, enggak apa-apa kalau Yang pengen kantor. mau ke sini ya. Boleh. Ini ya. Belum diambil? Belum. Ya, biar ke sini, biar main ke sini. Ini jangan deg-degan. Aku deg-degan. Ini ada apa nih? Parfum. Aku Parfum deg-degan. PSM. Prediksi. merchandise dari PSS ya? Ya. Prediksi Barito Putra lawan PSS Sleman. Tereng Fergie Eka. Selamat atas nama Yakin? FERG 1 Eka. Kuali. FERG 1 Eka. Ya. Oke, ini Nanti ditunggu merchandise-nya dari PSS Sleman. PSS Sleman. Oke. Ini Selamat. habis ini Kopong akan ke Omah PSS ya, Sama Bang? PSS ya, siap. Beli itu, Bang. Apa Mas? Parfum balon PSS. Oh, apa balon? Ada dompet, ada shawl, ada jersey ada Bang. Nanti kita cari di sana. Kamu nanti yang berangkat, bukan saya. Besok tak rono, Pak. Ya, oke ya. Mm-mm. Aku emang udah ada kangsen sama kono ketok ya. Ya. Ini kangsen apa aku ya ora ngerti aku ya. Besok tebak skor Besok tuh Pak skor. Hari beli PSS. apa PSS Sleman dengan Persiba Balikpapan. Balikpapan. Silakan ditebak lagi, kita kasih hadiahnya lagi. Oke. Mm-mm. Yuk, prediksinya kalau aku menang. Oh ya, prediksinya. Aku menang minimal 2-0 lah. 2-0. 2-0. Kalau aku mungkin
menang tapi selisihnya tipis. Dengan catatan tidak ada kartu merah untuk PSS Sleman. Ya. Itu saja. Tapi tebakan Kopong itu pas PSIM melawan Persis bener loh 2-0 babak pertama. Lo kan ya, aku kan ngerti. Apa? Upeti. Ora aku iki mungkin sing ditekoki apa jenenge tuyulmu itu gur nontok babak pertama Oh, tok. iya. Kowe sajene kurang. Kurang. Babak keloro rung mbok kei, makane ditebak babak pertama tok ternyata kowe ngomong 2-0, kowe langsung diomong 2-0. Ternyata iku njaluke kurang sajene. Sajene kurang mbok tambah mbok biasane dikei ingkung. Nah. Ingkungnya separuh mbok pangan. Gitu. Akhirnya cuma dikasih satu babak 2-0. Ternyata 2-2. Ya, itu. Ya nek sesuk optimis menang aku yang PSS. Silakan ditebak lagi, tebak lagi nanti kita siapkan hadiahnya. Hadiahnya kita kirim kalau mau diambil di sini nanti boleh nanti kencanan dulu, janjian dulu mau diambil kapan. Kita siapkan dulu. Iya. Foto-foto sama Kopong. DM di Instagram Radar Jogja boleh. Live TikTok karo kowe ojo. Ndak kebanet kok Dan. Wes Bang, tutup Bang. Tutup Bang. Ya, oke, terima kasih ya untuk pemirsa sobat setia podcast Main Bola Podcast Radar Jogja. Terima kasih selalu mengikuti series-series tayangan-tayangan kita. Jangan lupa subscribe, komen dan like tentu saja. Sebarkan secara luas akun YouTube podcast Main Bola Podcast Radar Jogja. Oh ya, kemarin ada di series Derby Mataram PSIM lawan Persis kemarin ada sponsor ya, siapa tahu besok yang PSS Sleman juga ada sponsor seperti produk-produk yang bisa ditampilkan di sini. Ada pengen ngopi toh. Untuk ngopi toh, sakit. Nah, itu semoga saja mungkin ada yang berbaik hati lah untuk series yang PSS Sleman. Iki Kopong kebagian. Ada produk-produk yang bisa tampilkan di sini di layar monitor televisi kita. Nah, mungkin teman-teman yang mempunyai produk bisa hubungi kita di kolom komentar YouTube, juga bisa di DM Instagram Radar Jogja juga bisa. Oke. Gitu dulu teman-teman yang punya produk, punya tempat usaha, punya tempat pariwisata, tentu saja boleh untuk kita syuting di sana. Kita kerjasama lah. Oke, gitu dulu teman-teman, sobat setia, sobat podcast Main Bola Podcast Radar Jogja. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga PSS besok menang di kandang Persiba Balikpapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and bay, the earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love, five minutes passed, or maybe years. Feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved.